Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini iseng sih sebenarnya, pengen coba sharing sedikit tentang perjalanan IVF ya. Mungkin yang sudah tahu saya sebelumnya, tahu bahwa pernikahan kami waktu itu sudah 10 tahun waktu menjalani IVF. Jadi saya dan suami menikah pada tahun 2005, kemudian memutuskan untuk mengikuti IVF pertama kali pada tahun 2015, tepatnya tanggal 5 September 2015. Kenapa sih waktu itu kami memutuskan ikut IVF? Ya karena perjalanannya sudah cukup panjang ya, sudah 10 tahun. Kami sudah melewati banyak sekali terapi, baik itu obat-obatan. Saya mengidap PCO ya, pada 1 tahun pernikahan saya diagnosa PCO, kemudian diterapi dengan obat-obatan, diabetes tipe 2. Kemudian sudah HSG juga, alhamdulillah tubannya paten, dua-duanya baik, tidak ada sumbatan, jadi tidak dibutuhkan penanganan lebih lanjut. Kemudian sudah coba inseminasi juga 2 kali, sudah coba PLI juga waktu itu. Setelah didiagnosa saya mengalami antibodi antisperma, maka diterapi PLI sebanyak 3 kali, tapi ternyata setelah PLI dilakukan inseminasi yang kedua juga masih belum berhasil, sehingga akhirnya memutuskan untuk IVF juga setelah mungkin 10 tahun butuh waktu juga untuk nabung gitu. Hari pertama waktu itu tanggal 5 September 2015 ya, kami memutuskan mengikuti IVF. Pada saat itu kami bertemu dokter dan menganjurkan untuk melakukan suntik hormon ya. Waktu itu dikasih resepnya 2, Gonal F dan Centrotide ya, untuk disuntikan 1 kali sehari, dan itu suntiknya harus di jam yang sama karena waktu itu hari pertama datang malam ya, jadi disuntiknya malam jam 7, maka hari berikutnya sampai nanti 14 hari berikutnya ya, biasanya 14 hari itu disuntikan di jam yang sama, jam 7 malam ya. Waktu itu ditawarkan sih mau suntik sendiri atau mau ke klinik gitu ya, karena klinik waktu itu cukup jauh dari rumah, jadi akhirnya kami memutuskan bisalah suntik sendiri, karena dulu juga saya seorang analis kesehatan ya, biasa nyuntik, biasa ambil darah sih sebenarnya ya, jadi suntiknya karena subkutan di bawah kulit, jadi tidak terlalu sulit ya. Dianjurkan waktu itu dua jari di bawah pusat ya, jadi suntik sendiri waktu itu. Suntik dilakukan selama 14 hari. Saya juga lupa waktu itu hari keberapa akhirnya ke dokter lagi. Tapi yang jelas hari ke-14 ke dokter dilihat perkembangan sel telurnya apakah sudah matang ya, karena suntik hormon itu Gonal F tujuannya untuk membesarkan folikel-folikel sel telur ya. Jadi setelah dilihat pada hari ke-14 ternyata ukurannya baru sekitar 11-12 gitu ya. Ada juga sih yang sampai 15 mm, sementara ukuran sel telur matang itu kan sekitar 18, minimal 18 sampai 21-22 gitu biasanya. Jadi akhirnya diputuskan untuk melanjutkan suntik ya, suntik hormon itu ditambah dengan Luveris waktu itu. Jadi dilanjutkan, saya suntik itu sampai hari ke-17 ya. Dicek, jadi dokter menyarankan ditambah aja dosis hormonnya agar sel telur yang kecil-kecil ini bisa memenuhi ukuran standar folikel matang gitu. Sayang soalnya pas dilihat, dihitung, karena saya PCO sel telurnya banyak, dihitung itu di atas 20-an sel telurnya. Oke. Jadi setelah cek sel telur, diputuskan dilakukan ovum pick up pada hari ke-18. Pada hari ke-18 ya. Ovum pick up adalah biasanya disebut juga dengan panen sel telur ya. Di situ dilakukan prosedur pengambilan sel telur, dilakukan via vagina ya, dan dilakukannya bius waktu itu. Memang ada beberapa perbedaan sih, ada beberapa klinik yang tidak bius. Prosesnya nggak lama, sekitar setengah jam. Saya ingat waktu itu sempat menyapa dokter yang akan melakukan proses ovum pick up. Saya, selamat pagi dok, terus setelah itu saya nggak ingat lagi, langsung nggak sadar. Kemudian pas sadar itu saya lihat
sekitar 40 menit dari semenjak saya berada di ruangan. Alhamdulillah ovum pick up-nya berjalan lancar. Dokter menyampaikan bahwa ada 24 sel telur yang dipanen ya. Dalam artian yang dipanen ini berarti memang berukuran baik ya, di atas 18 mm. Kemudian istirahat sebentar karena efek obat biusnya lumayan bikin pusing ya, dan pertama kali juga merasakan bius, jadi cukup kaget juga gitu efeknya. Karena proses ovum pick up-nya pagi-pagi, jadi saya rehat sebentar, lihat dulu sebentar kondisi sel telurnya. Nah, hari itu juga dilakukan pengambilan sperma ya, karena dari pengambilan sperma itu nanti spermanya kan akan dilakukan pembuahan ke sel telur yang dipanen gitu ya. Jadi sekitar menjelang tengah hari dilakukan pengambilan sperma. Jadi hari dilakukannya ovum pick up ini lumayan capek ya kalau buat saya, karena kita habis dibius, kemudian terbangun, istirahat sebentar, habis itu langsung membantu lah istilahnya, membantu proses pengambilan sperma suami ya. Oh iya, waktu itu saat pengambilan sperma suami harus sudah puasa minimal 3 hari. Puasa dalam artian puasa tidak melakukan hubungan seksual ya, tidak mengeluarkan sperma di luar, supaya spermanya baik, dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian setelah itu bisa pulang, istirahat, dikasih obat Proginova ya untuk menebalkan dinding rahim, karena nanti pada saat embrio transfer ya diharapkan dinding rahimnya cukup tebal untuk menerima embrio yang disuntikan ya. Kalau menurut saya obat Proginova ini lumayan bikin mual. Sebenarnya bukan mual sih, yang saya rasakan nyeri-nyeri ya, nyeri di badan, nyeri di sendi-sendi tulang gitu, tapi udah biasa ya. 10 tahun minum obat itu rasanya emang ya udah jalanin aja. Setelah ovum pick up, menunggu berita dari klinik, karena kan dilakukan dulu pembuahan gitu ya. Kita tunggu kabar dari klinik, nanti embrionya bagaimana perkembangannya. Sebenarnya ada yang embrio 3 hari sudah cukup baik, tapi yang apabila mungkin kan embrio sampai 5 hari ya, dilihat nanti apakah dia sudah berubah menjadi morula atau blastosis gitu ya. Jadi oleh embriologisnya akan dilihat pada saat 5 hari setelah pembuahan, mana embrio-embrio yang kondisinya mirip dengan kondisi embrio 5 hari dalam rahim apabila terjadi pembuahan dalam rahim, kira-kira seperti itu. Dan setelah 5 hari saya dihubungi oleh klinik, bisa dilakukan embrio transfer. Disampaikan bahwasanya dari 24 sel telur yang diambil, ada 14 yang berhasil menjadi embrio dengan kondisi good excellent gitulah pokoknya. Ada campuran good, ada beberapa yang excellent juga. Saya nggak terlalu mengkhawatirkan itu kondisinya good atau excellent, yang penting pokoknya ada embrio gitu ya. Karena kalau nggak ada embrio ya berarti gagal gitu, maksudnya tidak sampai kita ke proses embrio transfer. Prosesnya pagi-pagi, yang harus diingat sih pada embrio transfer itu harus minum yang banyak ya, karena kondisi pada saat transfer embrio itu harus dalam kondisi kandung kemihnya full gitu. Itu akan mempermudah karena letak si kandung kemih dengan letak rahim itu berdekatan, sehingga kalau kandung kemihnya berisi penuh itu akan menguntungkan lah pokoknya posisinya ya untuk melakukan embrio transfer. Dilihat ketebalan rahim waktu itu ya, sebelum embrio transfer dicek ketebalan rahim minimal 9 mm ya. Kalau kata dokter itu pas dicek transvaginal bentuknya seperti martabak gitu ya, habis dilipat itu tebal ya. Kalau belum tebal belum bisa dilakukan embrio transfer, biasanya akan ditambah dengan suntik atau obat lagi, Proginovanya ditambahkan dosisnya. Tapi pada saat itu saya bisa lanjut ke embrio transfer karena dilihat dinding rahimnya cukup tebal. Kemudian saya juga tidak mengalami OHSS yang parah ya, jadi hati-hati juga untuk PCO nih. OHSS adalah ovarian hyperstimulated syndrome. Jadi pada keadaan normal ovarium hanya menghasilkan sel telur nggak lebih dari 1 atau 2 lah setiap bulannya, tapi kan ini disimulasi sehingga menghasilkan sampai dengan 20-an. Itu bisa mengakibatkan sindrom karena ovariumnya menghasilkan terlalu banyak telur, itu
ke badan juga nggak enak. Waktu itu saya sempat merasa nggak enak juga, tapi nggak apa-apa kata dokter, nggak parah, makan banyak protein aja, minum susu yang tinggi protein, sehingga bisa diputuskan dilanjutkan dengan embryo transfer. Nah, untuk embryo transfer ini tidak seperti ovum pick up, dia tidak dibius ya, tidak dibius, jadi kita dalam keadaan sadar, prosesnya juga nggak lama. Jadi pada saat di ruang tindakan menunggu dulu kondisi embrionya siap ditransfer ya, jadi nanti ada koordinasi antara embriologis dengan SPOG-nya, dokter obgynnya. Embriologis akan menyerahkan embrionya kepada dokter untuk siap diinjek ke dalam rahim. Jadi prosesnya kurang lebih seperti inseminasi sih ya, jadi dimasukkan embrionya, transvaginal juga, mungkin menggunakan semacam kateter selang kecil ke dalam ya. Jadi gak usah terlalu khawatir dengan proses pakai cocor bebek lah, pakai kateter ke dalam lah, asalkan tenang. Kalau saya usahakan kuasai teknik pernapasan ya. Jadi kalau saat kita mengembuskan nafas itu semua otot-otot akan lembut. Jadi pada saat kita mau mengatur nafas itu insya Allah tidak merasakan sakit lah. Dipasang spekulum atau cocor bebek, dimasukkan kateter itu nggak merasakan sakit, dan itu sakit nggak seberapa dibandingkan dengan keinginan kita untuk punya anak sebenarnya itu sih ya. Dimasukkan embrionya ke dalam rahim, kemudian di ruang tindakan ada semacam TV gitu, kita disampaikan oleh dokter, Bu, embrionya sudah masuk ke dalam rahim, terlihat tuh ada 3 embrio yang dimasukkan pada saat itu. Ya banyak-banyak berdoa saja, karena menurut saya saat embrio sudah masuk ke dalam rahim ini adalah kontak pertama kali kita, atau kontak pertama kali saya dengan calon anak saya gitu, karena kan dia bukan sel telur atau sperma lagi, tapi sudah jadi embrio, udah gabungan antara si sel telur dengan sperma. Jadi saya merasakan itu adalah kontak pertama antara saya dengan calon anak di dalam tubuh. Jadi itu luar biasa rasanya, walaupun belum tahu ya berhasil atau enggak, itu nantilah. Yang penting pada saat itu enjoy the moment gitu ya, value the moment, precious moment gitu. Banyak berdoa, kita ajak bicara. Kalau saya waktu itu ya berdoa mudah-mudahan jadi pejuang yang tangguh, bertahan di rahim gitu ya, tetap kita sama-sama berjuang, seperti itu kira-kira. Prosesnya juga nggak lama, asalkan tenang nih, pokoknya nggak sakit ya, kita 30 menit selesai. Kemudian karena embrio sudah di dalam, itu biasanya dipasang kateter supaya kita bisa tetap istirahat, tapi tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil ya. Jadi setelah tindakan embryo transfer selesai, langsung dipasang kateter, kemudian kita tetap dalam keadaan berbaring selama beberapa jam setelahnya ya. Nah, beberapa klinik atau rumah sakit ada juga nih yang sampai rawat inap gitu ya, supaya mungkin bed rest atau semacamnya. Tapi di klinik kemarin saya cuma istirahat sampai siang, setelah makan siang kita bisa pulang gitu ya. Tidak ada anjuran tertentu sih dari dokter ya, maksudnya dokter bilang ya sebenarnya embryo transfer ini kan sama saja seperti pembuahan pada umumnya gitu ya. Coba misalnya bapak ibu habis berhubungan, apakah kalau pengen hamil terus ibu bed rest sampai besoknya, sampai seminggunya? Kan enggak juga gitu ya. Jadi sebenarnya lebih, kalau saya melihat dokter lebih kepada jangan sampai kita stres itu aja ya, jangan sampai kita stres berpikir terlalu besar, karena psikologis itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi kalau bisa yang oksitosinnya meningkat tuh gimana caranya supaya kita senang, imunitasnya meningkat, kita bahagia gitu sebenarnya. Tapi ya siapa yang bisa memaintain itu setelah mungkin menunggu bertahun-tahun ya, butuh latihan lah. Di situ yang penting nggak terlalu capek. Kalau saya waktu itu nggak naik turun tangga gitu ya, nggak bed rest juga sih sebenarnya, tapi memang di rumah nggak kerja gitu ya. Selama 2 minggu itu saya memang ambil cuti sih waktu itu ya. Kemudian apalagi ya mungkin kalau teman-teman lihat ada selebritis yang setelah IVF menggunakan kursi roda. Nah itu biasanya setelah melakukan embryo transfer, karena kan embrionya sudah di dalam ya, dijaga sedemikian supaya nggak capek jalan, supaya nggak capek naik turun tangga, supaya nggak pokoknya dalam kondisi yang sebisa mungkin sehat, tidak terlalu capek. Nah setelah embryo transfer ini lumayan ya, masa-masa yang paling menegangkan, karena 2 weeks waiting ya, kalau bisa dilihat di hashtag di Instagram tuh
2 WW itu WW itu weeks waiting, 2 minggu kita menunggu sampai bagi rapot ya, cek darah untuk melihat kadar THCG-nya ya. 2 minggu yang sangat berat sebenarnya untuk dijalani, apalagi ya dengan begitu banyak kelelahan ya, karena kan kita sudah suntik 18 hari habis itu open pick up. Jadi sebenarnya kondisi IVF kemudian dilanjut langsung dengan embryo transfer itu cukup menguras tenaga dan emosi, selain juga biaya ya. Harus di manage banget. Dan saya sama suami itu waktu itu mendapatkan privilege dalam artian kita nggak menunggu lama, nggak nunggu sampai 14 hari. Allah menentukan bahwa setelah 10 hari saya keluar flek. Ya sebenarnya good atau bad news ya kalau flek itu, apalagi sebelum 14 hari. Jadi ada yang menyatakan flek itu bisa jadi tanda menempelnya embrio di dinding rahim gitu ya, sehingga menghasilkan flek gitu. Tapi ya feeling seorang ibu mungkin nggak bisa dibohongin juga ya, karena 10 hari itu kemudian saya rasakan ada flek, kemudian malamnya udah bukan flek lagi ya, udah keluar bercak darah walaupun mungkin belum banyak. Ya kondisi yang agak sulit ya. Satu sisi ingin tetap positive thinking, tapi di sisi lain ya ini bukan flek lagi lah gitu, kita harus hadapi ya kemungkinan gagalnya besar gitu. Jadi akhirnya hari ke-12 ya kalau nggak salah, atau hari ke-11-nya itu saya ke klinik untuk ngecek. Waktu itu dokter masih cukup optimis dalam artian seberapa banyak darahnya, seberapa banyak di pembalut, kemudian dilihat pembalutnya segala macam. Dokter belum mau menyimpulkan bahwa itu darah haid gitu ya. Jadi kita tetap ya Bu ya, tetap minum Dovaston, tetap minum pakai Cyges ya waktu itu. Cyges adalah obat yang dimasukkan ke vagina pasca embryo transfer. Jadi selama menunggu 2 minggu itu memang diresepkan Cyges untuk memperkuat rahim supaya tidak luruh gitu. Tetap diresepkan Cyges, terus bed rest ya Bu, kali ini dokter menyarankan bed rest gitu ya. Setelah Cyges jangan bangun dulu, tetap diminum obatnya, tetap positive thinking, karena kalau cek beta HCG sekarang juga menurut dokter belum pada waktunya, karena belum 14 hari kan. Kita tunggu ya Bu sampai 4 hari ke depan. Oke, walaupun di situ udahlah gitu ya. Tapi ya memang harus dijalani. Pulang ke rumah, hari berikutnya darahnya makin banyak. Ya sudah semakin tipis harapan lah sebenarnya ya saat itu. Dan memutuskan untuk ke dokter lagi. Nah, memutuskan dokter itu kalau nggak salah udah hari ke-13 ya. Saya juga nggak terlalu ingat tanggalnya. Dokter menyarankan tes itu aja, cek darah beta HCG untuk melihat kadar beta HCG, ambil darah, kemudian ditunggu sebentar, ternyata hasilnya sekitar kalau nggak salah 6 gitu ya, 6. Walaupun dinilai normalnya itu kan bulan pertama kehamilan atau minggu pertama kehamilan bisa di atas 5 gitu, tapi nggak mungkin lah menurut saya kalau setelah 14 hari embryo transfer nilai 6 itu positif, menurut saya nggak gitu ya. Saya baca hasil tes itu sebelum ke dokter, karena ya saya cukup tahu dah hasil dari lab ya, dulu sering di lab juga. Kemudian ke dokter menyatakan ya Bu ini programnya tidak berhasil. Ini darah luruh lah ya, darah luruh dari rahim, dan ini memang menandakan ibu menstruasi sehingga kehamilan tidak terjadi. Ya. Dunia berhenti berputar sih rasanya saat itu, karena kayaknya udah melakukan semua yang disuruh sama dokter gitu ya, udah banyak makan yang bergizi juga, nggak kemana-mana juga, di rumah aja gitu, udah ngambil cuti dan lain-lain, tapi ya takdir menentukan lain. Jadi mungkin itu salah satu dari hari terberat yang saya jalani ya, berat nangis sudah pasti nangis, dari hari yang pertama kali flight juga udah nangis seperti terngiang-ngiang gitu di telinga bahwa gagal gitu. Nangis seharian, dan memang
kondisinya saat itu sebenarnya saya udah nggak pengen nangis, udah capek nangis, tapi nggak tahu air matanya keluar aja terus gitu. Tapi ya itu proses healing lah ya. Jadi pastikan support system kita juga mengerti kondisi yang dialami ya. Support system dalam artian bukan cuma suami ya, mungkin orang-orang terdekat kita. Karena pada saat IVF itu usahakan memang orang tua tahu, karena doa-doa mereka doa yang sangat dikabulkan Allah ya, dan ya memang saat itu belum waktunya gitu ya itu. Jadi saya sempat ke dokter 2 kali waktu itu. Sebulan setelahnya saya ke dokter lagi dan tanya juga, dok kenapa sih kok nggak berhasil, kenapa sih kok gagal gitu. Dokter menyampaikan bahwa ya saat embrio sudah dimasukkan ke rahim, setelah itu dokter nggak punya kuasa apa-apa lagi untuk membantu gitu. Apa yang terjadi setelah itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahwasanya yang dimasukkan ke dalam rahim itu kan bukan lagi sperma seperti inseminasi ya, tapi embrio istilahnya udah tinggal nempel lah, udah tinggal tumbuh, tapi tidak tumbuh ya udah kehendak Allah. Dan di situ saya merasa ditegur juga, suami juga negur sih, kok seperti nggak punya agama, nggak punya iman gitu. Kalau memang sudah terjadi ya seperti itu ya memang sudah harus terjadi gitu. Jadi nggak mesti kita mencari salah siapa, salah saya kah, salahnya apa, tapi ya memang harus jalani ya. Nah udah panjang nih kayaknya 20 menitan. Mungkin hal-hal yang bisa saya share di sini, saat-saat suntik hormon itu saat-saat yang paling berat ya sebenarnya, karena harus dilakukan di jam yang sama. Jadi pastikan 14 hari, ini spare yang 14 hari, bisa aja 18 hari seperti saya nih, selalu berada di rumah di jam penyuntikan gitu. Bisa aja kan misalnya tiba-tiba ada rencana mau keluar kota, tiba-tiba ada kondisi darurat harus kemana, nah jangan lupa tuh hormonnya dibawa gitu, karena kondisinya kan kalau hormonnya sudah diracik gitu ya, udah tinggal suntik, itu harus di kulkas naruhnya, harus pada suhu rendah gitu. Cari waktu dimana memang jam tersebut kita mampu nyuntik atau berada di rumah, atau ada yang nyuntikin, atau kita bisa ke klinik kalau memang butuh bantuan gitu. Kemudian siapkan mental ya, karena bagaimanapun IVF ini kan tidak 100% berhasil di semua negara, bahkan di negara maju sekalipun nggak ada yang menyatakan bahwa hamilnya 100% nggak ada ya. Jadi sekitar mungkin 30-40%. Peluang gagalnya masih lebih besar daripada peluang berhasilnya. Jadi harus menyiapkan diri untuk semua hal yang bisa terjadi. Mungkin itu ya dari saya untuk yang mau mulai program IVF. Selain juga menyiapkan uang ya, mungkin uang bisa pinjem, bisa pakai dulu yang ada, atau jualin aset atau apalah misalnya ya, saking memang ingin mencoba ikhtiar yang paling maksimal dari sebuah program hamil. Tapi juga jangan lupa mental ya, kemampuan dalam menerima hal-hal yang di luar keinginan gitu. Karena walau bagaimanapun benar sekali bahwasanya ini adalah ikhtiar, proses yang paling penting. Kita menjalani proses dengan sebaik-baiknya, kita lakukan yang bisa kita lakukan, tapi hasil memang hanya milik Allah saja. Dan jika belum berhasil, gak usah gimana ya, dibilang gak usah sedih juga susah ya, memang sedih. Nikmati proses belum berhasilnya gitu. Maksudnya kalau memang harus bersedih, harus nangis, ya udah nangis aja. Kalau memang harus di rumah aja sama suami, atau misalnya memang nggak suka, lagi nggak mau sama suami, ya udah bilang gitu ya, saya butuh waktu sendiri dulu, atau memang butuh sama siapa, atau lakukan hal yang kita senangi lah ya. Jadi enjoy the moment. Jadi semua itu memang harus berlalu, dan kadang-kadang penyembuhnya ya cuman waktu gitu, cuman waktu. Kita nggak ngapa-ngapain pun nanti akan healing dengan sendirinya. Cuman kita nggak tahu healingnya, apakah proses healingnya sempurna, apakah memang membekas di hati. Nah kalau saya sampai sekarang masih membekas ya, walaupun ya mungkin dengarnya sekarang udah punya anak, jadi ya tetap aja ya saat kita sudah punya anak, tetap aja itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, dimana kita pernah merasakan masa-masa dimana akankah datang waktu itu ya, akankah datang masa dimana saya akan punya anak. Itu pertanyaan besar yang saya nggak bisa jawab saat itu ya. Jadi memang butuh proses.
Mungkin itu ya sharing yang bisa saya sampaikan untuk IVF yang pertama saya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh tanya di komen. Ini juga sekaligus buat kenang-kenangan, saya nggak pernah mendokumentasikan sebelumnya proses IVF saya, karena kalau saya mendokumentasikan selama proses IVF-nya menurut saya itu sangat berat, karena saat gagal kemudian saya belum siap untuk menyampaikan kegagalan itu ke banyak orang yang ikut mendoakan. Jadi menurut saya melihat kekecewaan orang yang saya cintai itu jauh lebih besar bebannya dibandingkan saya merasakan kekecewaan itu sendiri. Jadi mendingan menceritakan kalau memang saya sudah merasa siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.